Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahmawati, sarjana pendidikan agama Islam, mahasiswa PPG dalam Jakarta 2022. UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten. Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dalam kita berdoa Allah akan memberikan pemahaman pada kita suatu ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu kalian sudah pernah dengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Nah, yang pertama yaitu tentang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Ayahnya bernama Azar. Dia adalah pembuat patung. Patung-patung buatan Azar itu dijual dan dijadikan berhala oleh rakyat Babilonia. Berhala ini dianggap sebagai Tuhan sehingga disembah tiap hari. Raja yang berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Raja Namrud. Inilah gambar Raja Namrud. Dia adalah raja yang sangat bijak. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi mahkotanya diambil oleh seorang anak laki-laki. Menurut ahli nujum, mimpi raja tersebut pertanda tidak baik, yakni akan ada seorang anak laki-laki yang akan merebut kekuasaannya. Raja Namrud pun marah, lalu memerintahkan kepada pengawalnya untuk membunuh setiap bayi lahir laki-laki. Mendengar hal itu, ibu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang mengandung Ibrahim ketakutan. Beliau ingin jika nanti anaknya laki-laki, dia takut kalau anaknya dibunuh oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim lahir di goa. Nabi Ibrahim ditinggalkan di dalam goa selama bertahun-tahun. Jika Nabi Ibrahim lapar dan kehausan, Nabi Ibrahim menghisap jari-jarinya, maka keluarlah mata. Yang kedua yaitu cara Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim keluar rumah untuk mencari Tuhan. Dia melihat bintang. Dan dia berkata, "Ini adalah Tuhanku."
sangat bagus suara, sangat bagus cahayanya, kelap-kelip. Tapi Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa bintang itu Tuhannya, karena pada saat pagi hilang. Kemudian di malam berikutnya, Nabi Ibrahim melihat bulan. Nabi Ibrahim terpana dengan cahaya yang terdapat pada bulan. Nah, ini Tuhanku. Bulan lebih besar daripada bintang. Nah, ini pasti Tuhanku. Ini pasti Tuhanku. Iya, ini pasti Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim berkata lagi, menghilang juga, berarti bukan Tuhanku. Nabi Ibrahim pun tak percaya bulan adalah Tuhannya. Kemudian, di pagi hari, Nabi Ibrahim melihat matahari terbit dari sebelah timur. Dia sangat kagum melihat sinarnya. Dan dia berkata lagi, ini Tuhanku, lebih besar daripada bintang dan bulan. Namun, akhirnya Ibrahim kecewa, karena di senja hari matahari pun akhirnya tenggelam juga. Nabi Ibrahim tak percaya matahari adalah Tuhannya. Akhirnya, Nabi Ibrahim berpikir bahwa Tuhan memiliki kehebatan dari semua yang ada di muka bumi. Tuhan adalah zat yang menciptakan alam semesta, bintang, bulan, dan matahari. Tuhan adalah penyembah pencipta dan maha kuasa, melebihi kekuasaan raja. Ibrahim pun menyembah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Beliau tidak mau menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh Raja Namrud dan ayahnya. Pada suatu hari, diadakan upacara ritual menyembah berhala. Semua orang berkumpul di lapangan, termasuk Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke rumah berhala dan merusak semua berhala yang ada di sana. Hanya satu patung yang besar yang dibiarkan utuh. Kemudian, Nabi Ibrahim mengalungkan kapak di leher berhala yang besar itu. Setelah itu, beliau pergi meninggalkan rumah berhala. Orang-orang kaget melihat semua berhalanya sudah hancur. Raja Namrud pun marah dan bertanya, siapa yang melakukan perusakan ini? Raja Namrud memerintahkan pengawalnya untuk menangkap pelaku dan menghukumnya. Ditangkaplah Nabi Ibrahim dan dibawa menghadap Raja Namrud. Raja bertanya, Ibrahim, apakah kamu merusak berhala-berhala itu? Nabi Ibrahim menjawab, bukan saya, tetapi berhala besar itu yang merusaknya. Lihat saja, ada kapak di lehernya. Raja Namrud pun marah dan menyuruh pengawalnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup.
pada saat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, yang artinya, "Wahai api, jadikanlah dingin dan janjikanlah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Nabi Ibrahim tidak merasa panas sedikit pun dalam kobaran api tersebut. Atas perintah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api itu menjadi dingin dan melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamatlah Nabi Ibrahim dari kuman raja. Orang-orang pun takjub melihat kehebatan Nabi Ibrahim dan percaya ajarannya Nabi Ibrahim. Sejak peristiwa itu, banyak orang yang mengakui dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, apa ya yang kita dapat teladani dari kisah tersebut? Banyak sekali. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu Nabi Ibrahim itu bagaimana? Rasa ingin tahu Nabi Ibrahim yaitu bagaimana cara Ibrahim menemukan Tuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus menemukan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dapat dilakukan dengan cara banyak belajar dari ilmu pengetahuan, membaca buku, membaca Al-Quran, dan mengamati alam semesta. Semua itu adalah kunci ilmu pengetahuan bagi manusia. Jangan suka berdiam saja dan bermalas-malasan. Nanti kamu akan ketinggalan pelajaran. Siapa yang rajin belajar, dia akan cepat pintar. Yang kedua, yaitu sabar. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim? Sabarnya Nabi Ibrahim, beliau tetap sabar menghadapi ayahnya dan menasihati ayahnya untuk tidak menyembah berhala, dan sabar menghadapi ujian yang diberikannya, yaitu mau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Di dalam belajar, kamu harus bisa mencapai cita-citanya dengan sabar, tanpa adanya putus asa. Meskipun nilaimu sudah bagus, kamu tidak boleh sombong. Prestasi harus dipertahankan dengan cara rajin belajar dan sabar. Itulah cerita singkat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.